Halo sobat semuanya, tahukah kamu bagaimana nilai budaya padi di Indonesia? Sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai budaya yang menyertainya. Sejak zaman dulu nenek moyang kita sangat memuja dan mencintai padi, sehingga perlakuan pada tanaman padi sangat baik, hati-hati dan penuh hormat. Maka tak heran jika muncul cerita rakyat seperti dongeng Dewi Padi atau Dewi Sri. Penghormatan pada tanaman padi ditampilkan perilakunya dalam budidaya padi, mulai dari cara tanam yaitu berjalan mundur. Sebelum tanam dilakukan upacara wiwitan, yaitu selamatan kecil di sawah, memanjatkan doa agar tanamannya subur dan tidak diganggu hama penyakit. Panen menggunakan ani-ani sebagai ungkapan kehati-hatian, sebab waktu itu panen padi dilarang atau tabu menggunakan sabit. Sebelum panen diadakan upacara metik, yaitu upacara selamatan kecil di sawah, biasanya mengundang anak-anak desa. Kegiatan anak-anak mengikuti acara metik dikenal sebagai gagaki, maksudnya seperti burung gagak yang mengerubungi makanan. Dulu gabus tidak mudah rontok, sehingga tangkai malai padi bisa diikat menjadi satu ikatan, atau gombyok. Menjemur dengan cara gombyokan, yaitu malai dibalik ke atas agar butir gabus terkena sinar matahari secara merata. Padi memegang peranan utama bagi kehidupan manusia, seperti ungkapan bahwa butir padi adalah tetes kehidupan. Begitu rumitnya proses yang dilalui, sehingga orang tua dulu berpesan kepada anaknya kalau makan harus dihabiskan, kalau tidak nanti ayamnya mati. Pesan tersebut mengandung makna yang dalam, untuk menghargai keberadaan padi di sawah sampai menjadi nasi yang tersaji di meja makan. Berdasarkan sejarah perkembangan bahan pangan pokok bangsa Indonesia, bahan pangan pokoknya bervariasi seperti beras, jagung, sagu, dan ketela. Karena zaman dulu tanaman tumbuh berkembang atau dikembangkan sesuai dengan kondisi alamnya. Menurut para pakar pangan, pergeseran dari bahan pangan non-beras beralih ke beras, disebabkan munculnya pemahaman masyarakat bahwa makan nasi menunjukkan kelas sosial yang lebih baik. Pemahaman keliru ini ternyata berdampak saat ini, dengan terancamnya ketersediaan pangan dunia karena tingkat konsumsi beras sedemikian besar. Padi adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Beras mengandung gizi yang cukup seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, vitamin, mineral seperti kalsium, magnesium, sodium, fosfor, dan lainnya. Padi mempunyai cita rasa yang enak dan tidak membosankan, seperti bahan pangan permintaan Dewi Sri yang tidak bisa dipenuhi oleh Batara Guru saat melamar sang Dewi dalam cerita dongeng. Selain sebagai bahan pangan pokok, beras juga dimanfaatkan sebagai bahan industri menengah seperti dodol, tape, brem, jamu beras, kencur, dan lain-lain. Juga industri rumahan seperti apem, serabi, nagasari, dan lainnya. Serta manfaat lain seperti untuk obat dan objek perbisnisan. Sebutir beras telah menjalani rantai proses panjang, yang di dalamnya tentu ada tetes keringat dan kesungguhan petani yang perlu diapresiasi. Beras dititahkan oleh Yang Maha Hidup sebagai salah satu bahan pangan dan sumber kehidupan bagi umat manusia, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Cerita mengenai manusia merupakan riwayat pergulatan menaklukkan lingkungan, sehingga terjadi pengaturan terhadap alam dan lingkungannya, termasuk pengaturan terhadap kehidupan tanaman, yaitu upaya meningkatkan hasil usaha taninya. Upaya ini dilakukan dengan cara mengairi daerah pertanaman yang kurang curah hujannya. Budaya tersebut terus berkembang, dan akhirnya membentuk sistem persawahan dengan perkembangan teknologi inovasinya seperti saat ini. Demikian sobat tentang nilai budaya padi. Terima kasih dan sampai jumpa.